Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Grace Abandar. Terima kasih untuk yang sudah join. Halo Siska, suara saya ini nggak lagging nggak? Delay gitu, seperti minggu lalu. Semoga kali ini aman-aman aja. Semoga nggak ada delay lagi seperti waktu saya minggu lalu ya. Hai JK, thank you for joining us. Berisik. Ya, hai Mam. Kita sedang menunggu Rudy untuk bergabung bersama dengan kita di sini. Nah, Rudy sudah bergabung nih. Sebentar, saya connect dulu. Halo, Syafi, Halo. lalu ada Yunita. Hai Rudy, Hai, kok itu sih kayaknya terang banget gitu? Nggak apa-apa. saya susah, saya susah mencari tempat yang terang. Di sini tidak ada Oh, meja, tidak ada kursi. Saya lagi di Jogja. oh ya, heeh. Nggak apa-apa. Yang penting koneksinya oke. Rudy tuh ada Oke. Jonathan, Jonathan Sapar. Hai Rudy. Hai, Jonathan. Ini ada Endang, ada siapa lagi nih yang udah bergabung? Yunita. Thank you udah join. Iya. Saya tes dulu deh suara karena apa yang hari Selasa lalu, Ruth itu ini ya apa lagging gitu, delay antara video dengan suara nggak sinkron gitu. Bisa Oke. kasih tahu nggak Siska atau siapa nih yang ada di sini? Mungkin bisa kasih tahu suaranya oke nggak nih? Coba Ruth ngomong deh. Apa kabar Ruth? Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga Ya, sehat apa? selalu. Oke, lagi liburan di Jogja ya? Iya, lagi Halo di Jogja Dida. sekarang. Eh, suara katanya good, katanya jadi nggak ada masalah. Halo Joanna. Mama Jo. Eh, ada di sini juga. Thank you. Oke, kita mulai aja. Eh, Struggle-nya hari Jumat seperti biasa, apa namanya, tidak banyak yang join, tapi biasanya setelah itu rekamannya akan dilihat oleh orang gitu. Rudy, mungkin banyak yang belum kenal sama Rudy Weru, sosok Rudy Weru, dari orang Sumba asli. Kita kenalan dulu siapa sih Rudy ini gitu ya. Ruth, Eh, lo kan dari Sumba gitu kan, Sumba Barat tepatnya. ya. Kemudian kan kalau ngomongin soal pendidikan gitu ya, dulu kan sempat kuliah di Jakarta ya. Coba ceritain deh Ya, soal 2002. kuliahnya Ya. apa dan sebagainya. Jadi 2002 itu saya datang ke Jakarta Mm-mm, kuliah. Waktu itu mm-mm, sempat di mau masuk ekonomi sih sebenarnya di Spekpi di mm-mm. Kalibata. Cuma entah gimana ceritanya saya juga nggak tahu. Saya lebih tertarik di hukum jadinya sampai sana gitu. Jadi saya Oke, kuliahnya di Universitas Pancasila angkatan tahun 2002. oke. Ruth, coba dibenerin dulu deh kameranya supaya gambarnya nggak cuman kecil. Nah, supaya agak gede gitu ya, kayak gitu. Oke. Yes, yes, agak maju ya. Oke. Jadi waktu itu kuliahnya sempet di apa namanya ekonomi, tadinya mau di ekonomi terus kemudian pindah kan, sebelum mulai udah pindah gitu kan. Em, Apa sih yang Rudy pelajari? Kenapa jadi pengennya hukum gitu? Sebenarnya karena waktu itu ada ospek ya di Stekpi, disuruh bawa pengki. Aku kan nggak Mhm. tahu Jakarta dulu di mana dapat pengkinya. Pengki itu apa? Makanan atau apa? Aku nggak tahu gitu.
wah kayaknya ribet ini. Disuruh dibentak-bentak. Yang pada dasarnya aku yang notabene orang Timor, ya agak kurang terima ya kalau yang gitu-gitu ya. Apa, dibentak-bentak, kok rasanya saya, waduh, susah nih di sini nih. Ya udah, jadi saya pindah di Pancasila, kebetulan ada juga saudara saya di sana itu yang kuliah di sana, itu Albert Sabandar, beliau ya adiknya Ibu Grace, beliau yang membantu sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi sampai dengan lulus itu kurang lebih 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Ya, kurang lebih 4 tahun Rudi lulus dan kemudian balik ke Sumba kan? Setelah setelah lulus Fakultas Hukum, menjadi sarjana hukum dan kemudian balik ke Sumba. By the way, teman-teman, ini saya lagi pakai ini tenun Sumba Barat. Ini saya dapat waktu ada promosi pariwisata di Jakarta, kemudian saya dapat ini. Oke, kita lanjut lagi nih Ruth. Waktu itu setelah dari Jakarta kan balik lagi nih ke Sumba. Kenapa nggak cari kerja di Jakarta sih? Nggak ke kantor pengacara atau mungkin perusahaan gitu? Kenapa nggak di Jakarta aja? Ya dulunya awalnya sih mau coba-coba survive di Jakarta. Cuma karena waktu selesai itu ada tes hakim ya. Kebetulan waktu itu ada tes hakim di Kupang. Ya, betul, saya pulang dulu untuk tes hakim, terus saya lihat juga setelah sebulan di Sumba, kok rasanya balik ke Jakarta tuh kok kayaknya nggak enak juga ya kerja di Jakarta, karena lihat pengalaman tinggal di saudara di sana, mereka bangunnya pagi-pagi sekali jam 5, harus siap ke kantor karena takut telat, dan pulangnya juga itu jam 9 malam atau jam 10, kadang jam 10. Jadi menurut saya mereka juga nggak terlalu menikmati hidup ya, mungkin terpaksa juga di sana gitu ya. Jadi ya saya pikir saya bukan tipe yang untuk yang kayak gitu. Saya ingin menikmati hidup ini. Ada kerjanya juga, jalannya juga. Pokoknya nikmatilah setiap proses yang ada gitu. Tapi tidak hanya bekerja dari pagi sampai malam, balik tidur dan besok pagi bangun lagi dan kerja. Aduh, kayaknya enggak deh. Ya, betul. Betul. Di Jakarta itu kita struggle-nya itu kita kelamaan di jalan sebetulnya kan, macet dan lain-lain itu bikin kita tuh udah stres gitu kan. Pagi-pagi harus pergi karena macet gitu kan. Oke, jadi ada alasannya bahwa salah satunya juga itu gitu kan, di Jakarta itu hidup tuh kayak selalu sibuk gitu ya, selalu nggak ada waktu untuk seneng-seneng juga gitu ya kadang-kadang. Oke, Ruth, setelah balik lagi ke Sumba gitu ya, khususnya ke Wanukaka, tempatnya Rudi gitu ya, tempat desanya Rudi gitu ya, kampung halamannya Rudi. Kemudian kerja pertama kalau nggak salah di Sumba Foundation ya? Ya, betul. Oke, bisa cerita nggak Sumba Foundation itu apa dan Rudi itu tanggung jawabnya sebagai apa di sana? Sumba Foundation itu salah satu NGO yang di Sumba. Dia lebih tepatnya berada di daerah Hotel Nihiwatu, yang mana kerasan dikit Ruth, ngomongnya kerasan dikit. Oh ya, sorry. Sumba Foundation itu salah satu NGO, yang mana dia ada di daerah Nihiwatu, di mana bidang program yang dijalankan itu lebih pada kegiatan-kegiatan sosial seperti pemberian air bersih, terus juga kita punya klinik kesehatan, ada juga education program, farming program, biodiesel dan malnutrisi. Nah, itu kegiatannya. Nah, Sumba Foundation sendiri apa hubungannya dengan Nihiwatu? Ya sebenarnya salah satu mungkin ya bentuk tanggung jawab sosialnya hotel ya. Yayasan ini gitulah. Oke. Oke, jadi kalau for profit-nya itu adalah hotel itu sendiri, tapi kalau CSR-nya lah ya kayak gitu ya, foundation-nya itu adalah Sumba Foundation gitu kan. Nah, Rudi waktu itu yang di-handle apa Ruth di sana di Sumba Foundation? Awalnya itu saya head program untuk biodiesel, farming, ya itu education program itu saya handle. Setelah itu
berjalannya waktu saya hampir 7 tahun saya lah 7 ya hampir Oh, 8 tahun lama saya juga di ya. Sumba Pemuda ya lama. Wah. Setelah itu saya field pro jadi manajer lapangan, habis itu jadi manajer sampai tahun 2014 kalau nggak salah. Oh, oke. Halo Rena, ada Yoas juga. Thank you for joining us. Oke, Ruth, itu kan pengalaman di NGO itu berarti kan sudah cukup lama gitu ya, 7 tahun. Ya. Nah, kemudian kan Rudy akhirnya itu terjun ke politik, gitu kan? Dari NGO kemudian terjun ke politik dan sempat menjadi anggota DPRD Sumba Ya. Barat. DPRD Ya, Sumba Sumba Barat, Barat. betul? Ya, Ya, Sumba Barat. DPRD Sumba Barat. Apa sih yang sebetulnya pengen diperjuangkan waktu terjun menjadi anggota dewan? Ya sebenarnya sih karena ya saya pikir saya sudah di yayasan itu sudah cukup lama ya. Saya pikir apa ya kita harus apa ya mungkin ada suatu tahap yang memang kita sudah harus kita akhiri gitu loh. Dan saya pikir saya Oke, sudah harus akhiri saya di Sumba Foundation gitu loh. oke. Yang saya harus masuk lagi di tahap hidup yang baru karena itu ketika ada election waktu itu untuk jadi anggota dewan, saya coba-coba untuk masuk ke situ dan ya itu saya pikir dengan background yang saya di yayasan selama ini banyak mengetahui apa sih sebenarnya kebutuhan dasar daripada masyarakat. Itu menjadi goalnya saya sih sebenarnya untuk masuk ke politik, memperjuangkan itu sebenarnya. Ya. Oh, oke. Oke, jadi selama 5 tahun itu berjuang untuk rakyat ya, berarti waktu itu Ya. kan sebagai anggota dewan. Oke, Ya. teman-teman, kalau teman-teman lihat dari kita sudah cukup nih ya, latar belakang Rudy berarti dia adalah pendidikan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila di Jakarta angkatan 2002 dan kemudian balik ke Sumba, ke kampung halamannya dan bekerja di Sumba Foundation yang kemudian membawanya ke ranah politik di sebagai anggota dewan DPRD Sumba Barat. Nah, kalau teman-teman lihat di Instagramnya Rudy, kalau yang belum yang belum lihat nih Instagramnya silahkan dilihat Rudy_Weru. Di situ bisa dilihat betapa cantiknya Sumba. Nah, itu yang membuat saya pengen ngobrol-ngobrol sama Rudy gitu ya. Sumba The Hidden Paradise. Buat saya Sumba seperti kampung halaman saya sendiri jadinya, karena saya sering banget balik lagi ke Sumba gitu ya. Dalam setahun biasanya saya pasti ke Sumba gitu. Bisa setahun pernah 2 kali juga gitu ke Sumba. Ruth, apa sih yang membedakan antara pariwisata atau keindahan alam di Sumba dengan keindahan alam Indonesia lainnya? Kira-kira apa sih uniknya gitu loh? Saya pikir Sumba itu apa ya? Pulau yang paketnya komplit. Oke. Kalau katakanlah kalau Bapak Ibu pecinta surfing, Sumba tempatnya. Karena kita ada beberapa spot surfing itu banyak spot surfingnya. Ada di Pero, di Kodi, itu ada juga di Pantai Ngedo. Itu the best itu ombaknya. Terus ada juga di Wanokaka, ada juga di Hotel Nihiwatu. Iya. Ada juga kalau di Sumba Timur itu ada Tarimbang, itu salah satu yang paling terkenal itu juga Tarimbang. Oke, jadi ada nggak hanya gunung, ada pantai gitu ya. Bisa ceritain nggak kira-kira kalau orang yang pencinta hiking gitu ya, yang seneng jalan, explore, itu kamu kalau misalnya ngajakin mereka itu kemana, Ruth? Kalau yang sukanya hiking, kita bisa banyak pilihannya. Salah satunya yang paling menarik adalah ketika kita menyusul untuk pergi ke air terjun. Kadang-kadang di Sumba itu secara akses belum semua itu sampai katakanlah bagus sampai di mata air, di air terjun. Kita harus berjalan sejam, kadang 2 jam. Ada pula yang memang 5 jam. Tapi yakinlah dengan waktu yang begitu tuh worth it, pasti hasilnya itu pasti bagus. Oke. Kira-kira air terjun tuh kan saya lihat tuh Rudy di foto-fotonya air terjunnya ada banyak gitu ya. Yang termasuk yang menarik tuh air terjun apa, Ruth? Air terjun di Sumba itu mungkin sekitar
ya 20-an mungkin itu di Sumba itu ada banyak sekali air terjun. Dan air terjun yang banyak orang kenal mungkin yang sudah sering didatangi ada namanya itu air terjun Tangedo. Itu cukup terkenal. Para artis juga sering ke sana. Ada juga Wemarang, ada juga sebenarnya setiap kabupaten itu punya. Nah, katakanlah di Sumba Barat Daya itu dia punya Lokomboro, air terjun Lokomboro itu bagus juga. Terus ada Wekelosawa, itu ada sensasinya bisa mandi di dalam gua. Gitu. Terus di Sumba Barat ada Lapopo dan Matayango. Nah, Sumba Timur itu tadi yang saya sebutkan tadi pertama itu Tangedo. Tapi memang ya ada tempat-tempat memang yang belum pernah juga jarang juga saya lihat orang ke sana. Gitu. Iya, apa tuh? Ada 2 air terjun itu yang menurut saya itu the best untuk di Sumba itu. Satu itu air terjun namanya Kalilang. Dia tuh ada di Sumba Timur. Nah, itu kita mungkin trekking sekitar sejam dari tempat kita parkir motor atau mobil. Dan itu saya yakin itu ya dari semua air terjun yang saya pernah kunjungi itu salah satu yang terbaik. Apa? Karena tingginya atau apa? Karena apanya? Karena tingginya juga terus besar airnya dan dia punya 3 air terjunnya itu. Dia bagi 3. Jadi besar sekali. Yang kedua itu air terjun Waikanabu. Dan ini kelihatannya ya hanya memang orang yang suka petualangan, ya suka itu baru mau ke tempat ini. Karena memang kita harus, kalau menurut orang Taman Nasional itu 7 jam. Tapi kemarin saya jabanin sendiri itu cuma 5 jam sih. Itu di dalam hutan Taman Nasional itu ada 6 air terjunnya dan semua itu tinggi-tinggi sekali. Gitu. Iya. Menarik ya. Jadi ada banyak sekali air terjun yang ada di Sumba. Kemudian juga tadi disebutkan ada pantai sehingga kita bisa surfing kayak gitu-gitu. Kemudian juga bisa hiking dan lain sebagainya, ya kan? Nah, satu hal yang unik kalau saya sebagai orang luar yang sering banget ke Sumba, salah satu yang unik itu adalah budayanya sebetulnya. Budaya dari Sumba ini sangat unik menurut saya gitu ya. Bisa nggak Ruth ceritain, karena ini juga menarik banyak wisatawan nasional maupun internasional, soal pasola. Pasola itu apa sih? Karena itu kan hanya ada 1 tahun sekali gitu kan, nggak ada setiap saat kita datang bisa lihat, nggak bisa begitu gitu kan. Mungkin ada sekitar Februari Maret biasanya. Nah itu apa sih Ruth, pasola itu? Memang ya kalau yang pecinta budaya di Sumba lah tempatnya kalian harus datang. Karena ada pasola, kita punya rumah adat juga, kita punya batu kubur yang raksasa juga. Nah, kalau siswa bertanya kalau pasola sebenarnya itu ada di daerah saya di Wanokaka, itu ada di Wanokaka, ada juga di Lamboya, dan ada juga tuh di SBD di daerah Kodi. Nah, khusus yang di Wanokaka biasanya itu peperangan 2 kubu yang berkuda menggunakan lembing, yang mana ini adalah puncak di mana kita merayakan kita punya hasil panen dan sebagainya. Jadi ada 2 kubu, semuanya pakai kuda, ya, dan lempar lembing. Gitu ya. Dulu lembingnya kalau dulu itu lembingnya memang tajam, jadi sampai kadang korban jiwa juga. Tapi itulah karena budaya. Itu tidak bisa diproses hukum atau tidak bisa diproses, kan memang untuk budaya. Dan kita percaya kalau setiap darah yang jatuh di lapangan pasola itu adalah pupuk buat pertanian gitu. Untuk kesuburan Sumba gitu ya. Kesuburan tanah. Itu dipercaya seperti itu. Nah, kalau sekarang apa masih seperti itu juga? Masih ada korban jiwa seperti itu? Ya kalau sampai sekarang ya mungkin sudah 10 tahun ya, selama ini belum ada sih, karena memang lembingnya udah nggak tajam kayak dulu. Tapi cedera berat ada sampai luka berdarah itu biasa justru kami senang kalau ada yang terluka malah. Karena saya ini juga ya saya 2 kali nonton pasola sama Rudy juga gitu ya, jadi seru juga ngeliatin
kuda, orang dengan berkuda dan lempar-lempar lembing itu serem juga sih sebenarnya. Cuman Iya. karena saya orangnya pengen tahu, jadi saya juga suka ke depan-depan menyamperin gitu sampai ditarik sama Rudy supaya saya nggak ke depan-depan ketabrak kudanya gitu Ya, ya. karena memang Oke, berbahaya sekali ditabrak kuda dan ya, kena kayu lagi. Waduh. Tuh. iya. Oke. Nah tadi juga Rudy itu tadi saya sempat bilang bahwa banyak foto-foto menawan di Instagramnya Rudy gitu. Ruth, lu pakai kamera apa sih? Oh, Orang suka enggak. nanya Saya, kan kalau lihat foto-foto yang bagus gitu biasanya gitu, lu motretnya pakai apa gitu kan? Nah, sebenarnya Rudy pakai apa sebenarnya, sih? ya, ya, ya. Sebenarnya semua hasil foto itu saya pakai HP sih. Saya Ah, selalu, kalau foto saya selalu hadir di situ karena ya kadang-kadang kan kita biasa ngambil foto orang, terus ya, posting. Tapi ya, saya selalu bisa, walaupun ya pura-pura jadi model aja mungkin, ya nggak apa-apa ya. Yang penting itu membuktikan bahwa saya ada di situ gitu loh. ya. Jadi hanya Sebenarnya pakai kamera handphone ya sebenarnya ya ya? kamera HP. Karena Ya, ya di berat, samping sekarang kualitas kamera HP kan udah hampir sama dengan yang betul. apa yang biasa itu. DSLR. Ya Ya, DSLR. ya, betul betul. Jadi itu menunjukkan salah satunya menunjukkan bahwa memang sudah bagus alamnya, memang sudah Ya, bagus. Jadi ya kan, jadi di foto even itu dengan kamera handphone pun itu juga sudah kita bisa lihat sangat bagus gitu kan. Dan ya, memang sebetulnya apa namanya sesuatu foto yang bagus juga tergantung angle. Jadi berarti Rudy juga punya angle yang bagus untuk mengcapture ya. pemandangan yang bagus juga gitu kan. Oke. Nah, sekarang Ruth balik lagi. Tadi kita apa namanya lo baru share soal Pasola gitu. Nah, kalau Batu Kubur sendiri itu gimana? Tolong ceritakan karena banyak yang nggak tahu soal ini khas nih. Pemakaman di Sumba itu berbeda gitu ya. Bisa ceritakan nggak? Nah, kalau masalah batu kubur, jadi semua orang Sumba itu punya namanya kampung leluhur. Ya Hmm. katakanlah kami orang kita atau berkebun atau kemana pergi merantau biasa atau pindah ke kota, Mm-mm. pada saatnya nanti ketika dia meninggal, biasanya ada permintaan dari yang bersangkutan untuk dia dikuburkan di kampung leluhurnya. Jadi kami semua Oke, punya batu kubur, yang mana batu oke. kubur itu ada di tengah kampung, Mm-mm. eh, yang ada hampir semua rumah yang ada di kampung itu tuh punya batu kuburnya. Dan biasanya Mm. eh, kalau kita meninggal orang Sumba itu biasanya kita akan minta dikubur di situ. Oke. Itu caranya bagaimana? Karena kan tidak dimasukkan ke dalam tanah kan kalau kalau Oh ya orang betul. Sumba meninggal. Ya, Tolong diceritakan karena pasti banyak yang belum tahu. Itu prosesnya kayak gimana tuh? Apa namanya jenazahnya itu? batu kubur sendiri ini biasanya kalau macam di daerah saya di Wanokaka itu Mm-mm. jarang kita ngambil batu kubur itu dari daerah kami. Walaupun Oh, ada oke. katakanlah di Wanokaka itu ada batu Mamodo, tapi biasanya itu kurang kuat. Dan yang Ya. paling terkenal itu batu yang berasal dari Sumba Timur. Katanya Mhm. kalau batu terimbang atau batu apa ya, aduh apa namanya, pokoknya itu ada batu di sana, batu Ya. tanah rara, itu termasuk Mhm. kutu batu yang kuat. Kalau dulu memang orang harus narik dulu batunya, ngundang satu Ya. desa, tarik batu kuburnya dan persiapan kayak gitu. Dan itu hampir sudah ditinggalkan ya karena kosnya terlalu besar. Ya. Memberi makan sekian banyak orang dan berhari-hari itu juga kosnya terlalu besar. Makanya paling sederhananya tetap batunya tetap kita ngambil dari sana. Tapi Mhm. mungkin sekarang karena sudah ada perkembangan, sudah ada truk, sudah ada mobil yang gede-gede yang bisa ngangkat kubur sampai bertonton, ya kita biasanya Ya. nyewa itu sih. Nah, sampai di rumah Oh, baru kita tarik gitu. oke. Ya, jadi teman-teman jangan membayangkan batu kubur itu seperti nisan di Jawa, seperti di Jakarta gitu ya. Batu kubur Sumba itu besar bertonton ininya, apa namanya beratnya gitu. Jadi dulunya itu ditarik
ditarik gitu ya, apa namanya, dengan orang gitu kan, jadi makanya melibatkan ratusan, puluhan atau ratusan orang untuk hanya menarik batu dari gunung sampai Iya, ke kampung. area tempat untuk dimakamkan itu gitu. Nah, sekarang udah ada bantuan tronton mungkin ya, truk Ya, atau apa gitu, sehingga lebih mudah untuk menarik batu yang bertonton itu. ya. Tapi Oke, ada Ruth, beberapa jadi keluarga itu tetap mempertahankan itu, tetap pakai tarik. oh, Ya, jadi bisa ratusan orang gitu ya. ya, harus harus dikasih makan dan segala macam. Ya. Jadi ini sangat Makan, upacara yang potong kerbau, potong babi, ya, ya, semua hal. ya. Jadi memang ini adalah upacara besar kalau kematian Ya. ya di Sumba gitu kan. Nah, jenazahnya sendiri itu dimasukkan di dalam batu itu. Ya, jadi batu itu sebenarnya dia seperti kotak, tapi ada lubang tengahnya. Nah, itu dimasukin dalam situ jenazahnya, terus ada batu yang ceper itu untuk tutupnya. Jadi Ya. mayat atau mayat jasadnya itu tidak ada di tanah, tapi di atas batu sih sebenarnya. Jadi Ya. seperti kotak itu yang dilubangin, dia ada di batu itu. Ya, jadi itu uniknya ya. Jadi tidak di tanah, tetapi jenazahnya atau mayatnya itu dimasukkan di dalam batu yang sudah dilobangin gitu ya, baru ditutup atasnya. Ya. Oke, kita beralih dari khasnya tadi sudah ngomongin soal khas dari Pasola, kemudian batu kubur. Kalau ini sendiri apa Ruth? Belis itu, istilah belis itu apa sih? Apa namanya? Kan suka kalau orang menikah di Sumba itu juga pesta yang luar biasa gitu ya, luar biasa dari segi ekonomi gitu ya. Nah itu ceritain deh Ruth, belis itu apa sih sebenarnya? Belis itu ya mas kawin, mahar. Jadi Mahar ya. katakanlah kita ngambil sesama orang Sumba atau orang luar pun yang ambil orang Sumba itu harus pakai belis, mas kawin. Okay. Ya biasanya itu terdiri dari kerbau, kuda, sapi juga ada. Oke, berarti kalau misalnya Rudi saat waktu itu melamar istri itu harus kasih belis kan, yang berupa tadi itu kan harus kasih kuda, kasih apa lagi? Kerbau. Ya, kuda, kerbau gitu-gitu ya. Itu jadi kan itu kan puluhan juta ya Ruth ya, bisa puluhan ratusan juta hanya untuk puluhan kerbau atau ternak gitu ya. Nah, itu saya bayangin gitu ya, karena sekarang kalau di Jakarta justru sebetulnya banyak kita yang memilih menikah itu lebih simpel gitu ya. Lebih simpel karena kadang-kadang kita mikirnya gini, daripada uangnya dihabisin untuk pesta nikah, lebih baik kita enjoy life gitu nantinya gitu kan. Kita bisa pergi-pergi atau kita untuk kebutuhan lain. Tapi kalau di Sumba kan memulai suatu rumah tangga itu dengan biaya yang puluhan ratusan juta gitu ya. Itu gimana orang-orang Sumba itu mengatasi itu, Ruth? Ya pada dasarnya ya hidup di Sumba itu kita kekerabatan, tolong menolong, gotong royong, itu sudah dari nenek moyang kami mengajarkan itu. Jadi katakanlah contoh saya mengambil istri saya kemarin itu 60 ekor. Berapa? 60 ekor. Kerbau dan kuda. Apa? Kerbau dan kuda. Ya, 60 ekor kerbau dan kuda. Bayangin kali sekian juta. Wow. Ya, kalau ditotalin sama uang mungkin itu sudah pasti itu sekitar lebih dari 100 juta itu pasti. Oh, udah pasti. Nah, itu gimana ngatasinnya turut? Nah, itulah saya bilang, karena kekerabatan kami, itu kekeluargaan kami itu segala-galanya di Sumba. Jadi ketika katakanlah ada orang mengambil istri, semua keluarga pihak keluarga dari prianya itu dikumpulin, dikasih tahu bahwa anak mereka atau adik mereka, kakak mereka ini mau rencana untuk ngambil istri gitu loh. Ya. Dan kita mulai dari situ kumpul, dari semua keluarga laki-laki itu kumpul, masing-masing menyumbang. Karena dulu masing-masing menyumbang. Jadi ya kalau pribadi, kalau sendiri, nanggung sendiri itu berat banget.
Bisa-bisa Oh iya pasti. sebelum nikah gantung diri, itu pasti. Karena kita kekerabatan kita, karena kekeluargaan kita begitu kuat, begitu kental di Sumba. Jadi seberat apapun dia punya beban hidup, ya keluarga itu meringankan. Jadi masing-masing menyumbangkan kuda, ada yang menyumbangkan kerbau, dan itu biasanya apa yang sesuai harga, harga yang diminta oleh pihak perempuan biasanya terpenuhi. Oke, jadi itu sebetulnya di samping modal sendiri ternaknya itu, tapi juga ada sumbangan dari keluarga besar gitu ya. Iya. Nah, di mana nantinya setelah Rudi juga sekarang sudah berkeluarga, artinya kalau ada yang menikah atau yang meninggal, Rudi juga nyumbang kan, berarti juga kan? Iya, ya, Ya, pasti. oke. Karena dia udah Jadi, nolong kita dulu, ya kita harus wajib hukumnya harus nolong juga. oke. Jadi tolong menolongnya itu ya, makanya jadi sanggup untuk mengatasi itu ya, apa namanya, mahar ataupun kewajiban adat itu gitu ya. Ya. Oke. Nah, Ruth, saya tuh pernah baca tuh di Facebook gitu ya, tapi sambil lalu aja, jadi saya nggak terlalu tahu. Itu soal apa namanya menikah lari, pernikahan yang dengan Kawin lari. menculik orang. Kenapa? Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Ada yang menculik orang di pasar atau di mana gitu. Itu apa sih sebetulnya? Apakah itu bagian dari adat atau hanya oknum aja atau gimana, Ruth? Nah, kalau bahasa sekarang itu orang kenal itu kawin tangkap. Kawin tangkap, Nah, bukan kawin lari, kawin kawin tangkap tangkap. gitu ya. Kawin tangkap. Nah, kalau kawin Uh, lari itu beda. Itu biasanya suka sama suka, cewek dan cowoknya ya. saling suka, mereka Uh, pergi gitu sama-sama. Kalau kawin tangkap uh. itu beda. Sebenarnya istilah kawin Itu tangkap adat ini juga juga. baru. Ada, itu ada di Sumba. Itu perilaku seperti itu Oke. ada, kebiasaan itu ada di Sumba. Sebenarnya kawin Apa? tangkap ini kalau baru sekarang ya, baru dia punya istilah ini jadi apa ya? Kalau dulu itu apa ya? Ada beberapa daerah itu yang memang lebih tepatnya itu memakai istilah bawa lari perempuan. Ada yang kalau di daerah Sumba Tengah katakan atau Wanokata kita bilang itu Plaini di Mawini. Atau di Loli mungkin atau tempat lain ada yang bilang ya Pamawini. Itu bawa lari perempuan dan itu ada. Jadi biasanya tuh ceweknya ditangkap di pasar. Wah. Ceweknya ditangkap di pasar. Jadi si Nah, cewek tapi itu nggak tahu dong, berarti? ya biasanya ceweknya nggak tahu. Tapi biasanya ini yang ditangkap ini juga nggak sembarangan. Ya mungkin anak om. Anak om kalau di Sumba itu seperti wajib jadi istri, kayak gitu loh. Anak Oh. om. Jadi anak dari om itu seperti sudah apa ya? Dengan satu Jatah satu kita marga. gitu loh untuk Enggak, memperistrikan satu gitu. keluarga, satu nama keluarga atau dari Enggak. Kan ibu gitu ya? iya dari ibu kan. Kan Oke. kita patrilineal. Nah, Ya. terus biasanya sih anak om. Jadi itu yang Ditangkap. dilakukan kita ditangkap waktu di pasar gitu. Terus atau ceweknya orang tua katakanlah pihak dua keluarga itu setuju. Cuma ceweknya mungkin naksirnya sama yang lain, tapi cowoknya mungkin mau ya dipaksa pakai cara kayak gitu. Tapi biasanya selama yang saya pernah itu di depan mata saya waktu itu saya masih SD waktu itu di Sumba Tengah itu di pasar itu dilakukan. Dan kebetulan ceweknya itu lagi sama-sama dengan saudara laki-lakinya itu. Mereka cuma simpan parang. Nah, mungkin itu sebagai tanda udah nggak usah dicari lagi cewek ini, udah ada yang mau meminangnya kayak gitu loh. Nah sekarang kalau dulu itu perilaku itu biasa ya, hanya sekarang sudah ada HAM, sudah ada kesetaraan gender, jadi itu jadi persoalan gitu loh. Oke. Ya memang untuk masa sekarang memang sih nggak pas sih ya untuk dilakukan sekarang pas ya, karena ya dari sisi perempuannya juga secara harkat dan martabat mungkin juga kurang bagus di mata itu. Nah, terus juga ya masa cinta dipaksa sih, nggak begitu. Ya kan sekarang udah lebih kepada apa ya? Udah ya itu tadi ngomong HAM. Jadi ya tapi udah ada kesepakatan kok. Waktu itu sempat Menteri pemberdayaan perempuan itu turun juga ke Sumba dan disepakati bahwa semua kepala daerah di Sumba itu untuk
tidak menyetujui kawin tangkap lah gitu. Oke. Oke, tapi kalau misalnya sudah ditangkap tuh biasanya tetap ada pernikahan benerannya kan? Oh ya, tetap adat sesuai itu tetap dijalanin. Ada dendanya juga lebih berat malah. Sama Oh, proses biasa seperti orang ngambil perempuan itu biasa. oh Tetap oke. dijalani. Ya, Biasa jadi kalau memang dulu sih cewek-ceweknya sih nggak ada yang pulang kembali ya. Setelah ditangkap gitu lari pulang nggak ada ya, nggak pernah dengar malah. Hanya ya oh sekarang ini ya mulai pihak keluarga ngomong oh, salah ham lah inilah begitu ya, ya jadi. ya. Jadi mungkin memang meskipun agak berbeda, unik gitu ya, apa namanya kebudayaan di Sumba termasuk dalam hal pernikahan gitu ya, dengan apa namanya mas kawin yang cukup berat gitu ya, dengan ternak yang banyak kayak gitu. Kemudian nih ada lagi apa budaya yang kawin tangkap dan segala macam gitu ya. Tapi saya mendengar bahwa angka perceraian di Sumba itu sebetulnya kecil, udah apa namanya kecil, tidak sebesar Jakarta misalnya, karena ada teman saya yang mengungkapkan bahwa angka perceraian di Jakarta itu luar biasa dalam 1 bulan itu gitu kan. Nah kalau di Sumba itu relatif sangat kecil. Kira-kira apakah karena itu ada adat yang membuat mereka bertahan atau bagaimana ya, Ruth? Ya, mungkin itu juga mungkin ya. Tapi memang kalau di Sumba itu hampir jarang terdengar itu orang bercerai. Karena memang pernikahan itu bukan hanya antara pria dan wanitanya, tapi pernikahan itu antara dua keluarga besar. Ya, Pernikahan antara dua keluarga besar. Ya, ya, ketika uh, katakanlah di dalam mengarungi batas rumah tangga mm, ada hal yang memang berbeda, itu mm, biasanya ya dianggap sebagai itu ya bunga-bunga di dalam pernikahan dan hampir tidak ada karena mengadu kemana keluarga semua sudah tahu gitu loh ya, ini ya, engkau sudah urusan ada sudah jadi istrinya orang dan pihak keluarga semua sudah apa ya gara-gara dirimu pihak keluarga semua terlibat sampai mungkin juga dia ngutang kerbaunya ngutang kudanya ya. untuk urusannya engkau terus terus engkau tiba-tiba bilang mau cerai yang nggak setuju paling keluar. Iya, betul, Ya betul. kecuali kalau sekarang mungkin kalau ada kekerasan mungkin yang mungkin ya sekarang sudah kayak independent woman mungkin sudah mulai bisa ya itu mungkin ya Oke. Ya, jadi memang karena itu juga ya, karena sudah dari awal sudah melibatkan keluarga besar, ya sehingga ikatannya itu memang susah, lebih susah lah untuk ya apa hanya apa namanya masalah membuat perceraian itu menjadi susah gitu ya, ya karena itu tadi gitu. Jadi itu ada bagusnya juga gitu kan, apa namanya membuat orang itu lebih berkomitmen ketika menikah gitu ya. dulu Oke. pernah menarik ini masalah ini dulu pernah ditanya dulu sama ada teman orang bule dia tanya apa yang Hmm. terjadi dengan hewanmu dengan apa aku punya mas kawin ketika kamu cerai jadi saya bilang Iya benar. ya kamu kehilangan itu gitu loh dulu ya itu Ya hilang kayak gitu ampun. ya Hmm. Oke, ya itu unik ya. Jadinya memang udah ratusan juta hilang, nggak mungkin dibalikin lagi gitu kan. ya Oke. Nah, Ruth, itu kan apa namanya teman-teman di sini sekarang sudah mengetahui betapa kayanya Sumba, tidak hanya dari apa namanya alam, tapi juga dari budaya yang cukup unik, yang berbeda, tidak kita jumpai di apa namanya bagian Indonesia lainnya. Karena kan kadang-kadang ada tuh yang sama, misalnya Jawa Tengah mirip dengan Jawa Timur misalnya gitu ya. Tapi kalau Sumba ini memang unik ininya, apa namanya budayanya gitu kan. Nah, sekarang nih orang mikir, Ruth, kalau kita kan biasanya kalau terutama orang-orang Jakarta gitu ya, kalau mau liburan itu kan ke Bali gitu kan, apa ya namanya mudah gitu. Hampir setiap jam itu ada penerbangan ke Bali sebelum COVID gitu ya, sebelum masa pandemi ini penerbangan dari dan ke Bali itu sering sekali gitu kan. Nah, kalau ke Sumba sendiri itu kalau kita mau tertarik untuk apa namanya menyelami the hidden paradise gitu ya, itu apa namanya gimana tuh Ruth? Bisa diterangkan nggak
orang mencapai Sumba itu bagaimana? Nah, sebelum COVID ya, sebelum COVID itu sangat mudah sebenarnya jangkau ke Sumba. Itu hampir tiap hari itu ada penerbangan, itu ada Nam Air dan juga Wings Air. Itu dari Bali. Kan rata-rata kita orang Sumba kalau mau ke Jawa tuh pintunya memang Bali gitu. Nah, sekarang karena ada COVID, ya itu pintunya cuma lewat ya Surabaya. Nah, Jadi dari tetap Surabaya ada. kemana? Dari Surabaya langsung ke Sumba ada. Naik apa? Nam Air. Saya kemarin naik Nam Air. Saya kemarin naik Nam Air. Oh, sudah bisa ya? Sekarang udah mulai ada. Hari Senin sama hari Rabu kalau nggak salah. Oh, jadi apa namanya sudah mulai Cuma terbuka sejam. lagi ya? Kalau dari Bali itu cuma sejam perjalanannya. Sama dengan Surabaya juga. Kurang lebih 1 jam ya tambahan. Ya, jadi buat teman-teman jangan ragu untuk kita ke Sumba nanti ya setelah apa namanya dibuka penerbangan itu karena sangat gampang. Biasanya saya justru kalau ada conference misalnya di Bali itu saya bisa apa namanya sedikit apa namanya 1 jam terbang lagi udah sampai di apa namanya di Sumba atau saya lagi liburan di Bali kemudian terus sedikit ke Sumba karena gampang banget apa namanya ketika nanti sudah tidak ada COVID atau sudah dibuka lagi penerbangan umum itu gampang banget. Tapi juga bisa dari Kupang ya? Iya bisa dari Kupang juga bisa. Ya bisa dari Kupang juga apa namanya? Kalau dari Kupang agak lebih lama mungkin ya? Berapa jam dari Kupang? Enggak, hampir sama kok, hampir sama. Oh hampir sama ya 1 jam ya kurang lebih ya? Oke. Di situ di Sumba ada berapa lapangan terbang? Oh, di Sumba itu sendiri ada 2 lapangan terbang. Satunya ada di Tambolaka, itu ada di Sumba Barat Daya, dan satunya ada di Mauhau di Sumba Timur. Satunya di? Sumba Timur, Mauhau. Waingapu itu ya? Ya, Waingapu Sumba Timur ya. Jadi di Waingapu 1 dan 1 lagi di Tambolaka ya. Jadi ada 2 yang penerbangan yang bisa dicapai di situ. Dan gimana kalau soal akomodasi, Ruth? Apakah di sana itu susah atau di sana itu mahal? Kelasnya akomodasi itu kayak gimana, Ruth? Kalau orang mau ke Sumba? Ya tergantung sih. Kalau secara mungkin transportasi saya pikir begitu sampai di bandara itu banyak sekali travel malah udah kayak kacang goreng gitu. Tapi biasanya orang-orang yang datang itu udah punya apa jemputannya sendiri-sendiri biasanya. Ada jadi beberapa udah duluan ada, ya udah ada yang tawarin apa ikut paket tour atau apa. Biasanya orang masuk dari Sumba Baradaya dari Tambolaka pulangnya itu lewat Sumba Timur itu biasa. Nah, secara akomodasi hotel sudah banyak sekali hotel dari tingkat melati pun sampai yang kelasnya Nihiwatu pun itu ada di Sumba, tinggal milih mau yang mana, yang di tengah-tengah atau yang itu. Tapi nggak usah ragu deh, pokoknya di Sumba itu tersedia untuk itu. Iya, jadi akomodasi dari berbagai kelas gitu ya, itu ada dari yang backpackeran sampai ke yang apa mewah gitu ya, apa liburan mewah seperti kelas Nihiwatu gitu, Nihi sekarang kan ya. Kira-kira kalau misalnya kita lihat gitu ya kan, apalagi Rudy pernah kerja di Sumba Foundation gitu kan, di mana Sumba Foundation adalah milik dari Nihi gitu ya pendirinya. Nah itu kira-kira apa sih yang bikin Nihi itu pernah menjadi secara 2 tahun berturut-turut menjadi hotel resort terbaik di dunia. Apa sih kira-kira apa sih hebatnya gitu? Oh, saya pikir kenapa dia dinobatkan sebagai hotel terbaik di dunia itu ada banyak faktor ya. Salah satunya dia apa ya menjaga lingkungan. Baik itu hampir semua konstruksi bangunan itu diambil dari bahan-bahan lokal. Ya katakan yang Sumba itu semuanya dari kayu. Itu ramah. Mungkin harus dilepas ininya. Apa namanya harus dilepas kayaknya. Ngomong biasa aja kayaknya. Ini udah oke. Ya. Nggak tahu deh. Oke. Ya karena itu terus yang kedua juga ya dia jadi yang paling penting maksudnya gitu ya.
ya eco-friendly. Dia Eco-friendly. ikut melindungi bumi lah. Ya, kalau ada katakanlah, Pak, kadang-kadang ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, Ya. datang jual telur penyu, sama hotel itu dibeli dan dicoba tetaskan dan dilepas kembali itu. Oh, oke. Jadi mereka Banyak faktor bertanggung sih jawab yang terhadap mempengaruhi. lingkungan ya. Iya, banyak faktor juga, tawaran-tawaran paket-paketnya juga lebih ke alam dan Ya. jadi bantu menjaga juga alam. Oke, ya jadi itu ya salah satu faktor yang membuat Nihi itu juga dinobatkan sebagai hotel resort terbaik di dunia itu adalah karena dia eco-friendly dan kegiatan-kegiatannya juga banyak yang ke alam gitu ya, berurusan dengan alam. Oke, kita udah hampir 50 menit nih Ruth ngomong. Nggak kerasa kan kalau udah ngobrol sih sebenarnya nggak kerasa gitu ya. Sekarang itu sebelum saya ke dua pertanyaan terakhir saya masih ngomongin soal The Hidden Paradise dari Sumba itu sendiri gitu. Kira-kira kalau mencapai objek-objek wisata di sana gitu ya kan itu kan ada yang tadi Rudi bilang oh jauh gitu kan kita harus mencapainya. Nah itu kalau urusan kendaraan itu gimana Ruth? Di sana udah cukup oke nggak? Oh, kalau kendaraan tersedia kok. Kalau Oh, kendaraan oke. tersedia. Ya, tapi ya Jadi, itu. Kalau pengalaman kami ya biasanya yang kalau ada juga suka bawa tamu, agak berbeda memang cara pelayanan dengan antara tamu orang Indonesia, katakanlah dari Jawa atau dengan orang bule. apa Biasanya bedanya? kalau tamu-tamu Indonesia tuh biasanya mereka lebih kepada target. Ya katakanlah satu hari harus 5 tempat atau 6 tempat. Jadi pergi sana mungkin Oh. hanya 5 menit, ambil foto, terus pulang, gitu. Oke, itu orang Yang Indonesia ya. penting foto, gitu. Yang penting Yang foto itu penting orang foto Indonesia udah banget tuh. kesana gitu ya. Yang penting itu foto biasa. Tapi kalau orang bule, biasanya tuh dari tempat katakan dia tidak pernah taruh target untuk hari ini ke sini. Ya, kita bilang saja hari ini kita ke sini, tapi biasanya Ya. itu dia Mau explore ya. biasanya dia lebih lama tinggal ketika dia tahu. Pernah dulu saya bawa juga tamu tuh harusnya satu hari itu kita 4 lokasi, jadinya Iya. cuma satu karena dia bilang I can stay here all day ya. Dan saya pikir ya sudah ya kalau itu bedanya. Ya. Mereka menikmati setiap Ya. tempat, setiap itu mereka menikmati sekali. Itu bedanya sama kalau kita bawa tamu orang Indonesia. Indonesia Ya. 5 menit itu ya lama-lama pas mungkin ya. Habis foto segala pose dan sebagainya kayak gitu terus pulang. Ya udah. Oke. Itu bedanya ya, orang Iya. Indonesia tuh di mana-mana senengnya cuma foto karena mau upload di sosial media gitu. Sementara kalau orang bule mungkin lebih ke experience-nya ya, lebih betul. dia mau experience something itu yang benar-benar dia rasakan gitu kan, dia bisa yang bisa dia ingat seumur hidup gitu ya. Itu sih benar-benar juga gitu, karena banyak orang Indonesia yang traveling ke luar negeri maupun di dalam negeri itu selalu gitu. Kalau ditanyain lebih jauh tentang satu tempat, dia nggak tahu. Gimana tuh di sana gitu? Oh, nggak tahu deh gitu. Karena ya itu tadi bener juga bahwa kita ke satu tempat hanya foto-foto, habis itu udah pindah lagi. Kita nggak punya waktu untuk mengamati kehidupan di sana, masyarakat di sana, nggak menikmati ininya gitu, alamnya. Itu kadang-kadang kita skip gitu ya, hanya karena target spot-spot itu gitu. Ya, itu yang saya mencoba. Ada satu yang beda lagi antara orang bule sama orang Indonesia tuh. Kalau orang Indonesia tuh biasanya ya mereka anak muda gitu, bergerombolan. Itu handphonenya itu mantap banget, iPhone apa semua itu keren-keren banget. Tapi ya gitu dah, maunya kalau bisa ya tidur yang ya kayak gitu, melatih kayak gitu, nggak terlalu Kalau orang bule lain, mereka kalau bisa cari yang agak sedikit mungkin HP-nya juga nggak bagus gitu loh. Iya. Ya, HP-nya nggak bagus, nggak sama kayak tamu orang Indonesia tuh HP-nya, anak-anak muda tuh HP-nya sampai iPhone, waduh sampai
waduh ini kayaknya nggak Keren-keren. terjangkau nih. Nah, oh keren banget gitu. Iya, karena orang Indonesia tuh mungkin lebih ke gengsi, lebih ke apa namanya mentingin foto-foto tuh harus yang Hmm. keren gitu ya. Sementara Ya, kalau orang asing lebih ke experience-nya itu yang ya. dia apa lebih dia utamakan gitu kan. Hmm. Sementara foto dan lain-lain itu lebih ke penunjangnya gitu kan. Ya. Apa Paling mungkin sekali dua seperti itu. kali aja dia ngambil foto, setelah itu habis ya, dia duduk aja. Ya, ya. Oke. Nah, itu juga yang bisa kita pelajari ya bahwa mungkin ketika kita traveling itu juga kita harus ambil waktu juga untuk apa experience juga lingkungan di situ, Iya. nggak hanya sekedar foto-foto, tapi kita juga bisa mengenal budaya, kita bisa mengenal masyarakat sekitarnya gitu ya. Dan juga ikut salah satunya itu tadi ada bagus, itu adalah menjaga lingkungan. Ketika kita wisata, kita juga harus bertanggung jawab gitu ya sebagai turis untuk tidak merusak lingkungan di mana kita datangi gitu. Iya. Oke, Ruth, sebelum apa mengakhiri sesi kita, bisa Hmm. nggak misalnya gini ya, Rudy kan udah menjalani hidup up and down gitu ya. Kira-kira yang bisa di-share gitu. Kira-kira rutinitas Rudy itu apa sih sebenarnya tiap hari itu misalnya ada nggak satu kebiasaan yang punya dampak positif untuk Rudy gitu loh. Biasanya apa sih gitu yang Rudy lakukan? Ya selain itu, ya kalau hari biasa itu kita kerja, biasanya hari saya punya satu itu olahraga. Jadi satu minggu saya Hmm. selalu siapin waktu untuk berolahraga yang masuk dalam komunitas futsal yang ada di Hmm. Sumba. Yang Hmm. kedua, biasanya Sabtu Minggu tuh saya gunakan untuk ya trekking. Pergi Oke. ke air terjun yang memang belum pernah saya pergi, atau saya pergi lagi kembali lagi gitu, karena Hmm. saya apa ya, saya merasa kalau saya lebih lebih senang ke alam, karena saya selalu percaya apa ya, natural is always the cure gitu loh. Jadi Hmm. segala hal yang katakanlah beban apa biasanya itu sembuhnya itu di alam gitu kan, kita bisa Oke. menikmati alam gitu. Oke, jadi membiasakan diri untuk berolahraga, ya Iya, kan? Jadi fisik secara fisik juga juga apa namanya terjaga gitu ya, dan iya, juga Rudy bilang itu ada komunitasnya sehingga juga itu ada ini ya apa tetap menjaga apa namanya silaturahmi sama teman-teman juga gitu iya, kan dengan berolahraga gitu. Dan satu iya, lagi itu adalah kamu beruntung hidup di Sumba itu bisa trekking atau ke alam setiap saat kalau mau gitu ya, iya. terutama weekend Biasanya gitu, Sabtu Minggu saya Sabtu lakukan. Minggu. Oke, Ya. itu biasanya sendiri apa sama teman-teman turut? Kadang juga saya berdua, tapi kadang juga berempat, karena ada komunitas juga, ada teman-teman memang juga hobi itu. Jadi sesama kita ada berlima gitu. Itu Hmm? ya hobinya tuh kalau bisa yang waduh, jalan kalau bisa pecah ban dikit lah gitu. Nggak mau yang Agak yang menderita gitu mulus-mulus. ya. Ya, ada penderitaannya. Nggak mau yang mulus-mulus. Itu ada grupnya kita di Sumba tuh namanya Madu dan Cuka. Nah, itu. Oke. Hmm. Jadi grup Ya, kita cuma ini ya berlima apa kok, cuma senang berlima orang. petualangan yang agak-agak Ya, menderita gitu ya. ya gitu. Itu bukan gue banget turut. Oke, apa namanya? Ya itu seru banget ya. Apa namanya? Saya setiap kali ke Sumbar, Rudi itu selalu nemenin saya jalan-jalan gitu ya. Selalu mengunjungi satu tempat, at least ada satu tempat baru yang saya kunjungi setiap kali saya ke Sumba. Eh, nah, Ruth, gue inget gitu ya, dulu waktu lo masih kuliah di Jakarta, itu suka kadang-kadang beli buku gitu-gitu apa namanya dan saya lihat beberapa kali juga Rudy juga baca buku dan share ada kadang-kadang di status lah di Facebook kayak gitu-gitu. Bisa share nggak buku apa sih yang sebetulnya favoritnya Rudy gitu? Mungkin bisa share 2-3 buku gitu. Um, Sebenarnya ada beberapa buku yang memang ya, Ya, favorit saya. Salah ya. satu itu apa ya? 100 orang yang berpengaruh. Itu kayak kalau nggak Wow. salah itu Michael Hart ya. Nah, yang pengarangnya itu, ya itu Oke. 100 orang yang berpengaruh itu ya kan, ya itu karena ya apa ya? 100 orang di Mereka Indonesia mereka atau enggak dunia? di dunia, Oh, oke. di dunia.
Itu bukunya udah lama sekali itu buku itu. Dan Hmm. itu saya suka sekali karena apa? Saya belajar orang-orang yang apa ya, merubah arah sejarah apa ya, Ya, itu berpengaruh sekali dan mereka punya passion yang luar biasa itu yang menurut saya itu buku bagus sekali. Kalau nggak salah itu oke. karangannya Michael Hart kalau nggak salah ya. Itu Ya terus bisa kedua, dibeli di mana? kayaknya Gramedia kayaknya ada. Di Gramedia mungkin ada ya, atau Gramedia online ada. mungkin ya. 100 orang berpengaruh gitu ya. Ya, Jadi itu profil tentang 100 orang itu. iya, 100 orang. Ada Oke, Einstein lah, ada Alexander the Great, ada siapa Mongol itu, terus kayak gitu. oke. Wow, itu menarik tuh. Saya pengen beli juga. Apa namanya, mempelajari apa namanya, hal-hal positif dari orang-orang yang sudah melakukan sesuatu di dunia ini gitu ya, yang Iya, bisa iya. merubah apa namanya, kehidupan yang berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak gitu kan. Iya. Oke, ada lagi nggak yang bisa di-share buku selain buku itu? Ini buku apa yang saya bilang cukup bagus itu Rich Dad and Poor Dad itu apa? Oh, Rich Dad Robert Poor Dad. Kiyosaki apa sih apa namanya ya? Lupa Yes, ya. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki itu Ya, bagus banget itu. Eh, ya, apa sebenarnya itu buku kayaknya perlu dibaca ulang-ulang karena betul. kalau cuma sekali mungkin itu nggak akan apa, tapi kalau baca ulang-ulang itu buku bagus banget sebenarnya. Iya, itu ini ya, apa namanya, penyemangat kita juga gitu Iya, ya isinya gitu iya, kan. Betul, iya, bahwa apa namanya, bagaimana kita menghargai uang, bagaimana iya. kita, ya kan, etos kerja Investasi, kita gitu ya. belajar situ. Ya, itu juga salah satu buku favorit saya juga. Dan kemarin Mariko, salah satu teman saya yang saya undang, itu juga share tentang Rich Dad, Poor Dad juga gitu. Jadi kayaknya banyak orang yang apa memfavoritkan buku tersebut gitu. Oke, Ruth, Iya. kita cuma punya 2 menit terakhir gitu ya, kurang lebih. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman baik yang sekarang sedang nonton maupun nanti yang nonton recordednya, apa yang mau disampaikan sehubungan dengan Sumba The Hidden Paradise? Oke, buat teman-teman apa ya, mungkin saya perlu sampaikan di sini, nggak usah takut datang ke Sumba karena di Sumba itu orangnya baik-baik. Ada satu prinsipnya orang Sumba itu yang mungkin teman-teman harus pahami. Orang Ya, Sumba itu berprinsip kalau kalian lebih baik, kalau kalian baik sama orang Sumba pasti 2 kali lebih baik sama kalian. Nah, tapi kalau oke. kalian jahat sama orang Sumba pasti kan itu 2 kali lebih jahat sama kalian. Iya, Ya karena jadi itu gitu ya. karena begitu ya banyak di sini kalau orang katakanlah pecinta fotografi di Sumba Hmm, tempatnya karena banyak sekali tempat yang bisa bisa lu abadikan dengan kamera lo di situ. Terus kalau memang ya, pecinta budaya di Sumba tempatnya, ya. alam di Sumba tempatnya, surfing itu juga di Sumba, itu pusatnya itu di Sumba. Jangan ya Hmm, kalau seperti orang bilang, jangan mati dulu lah sebelum kalian ke Sumba, pastikan karena ya. itu bagus banget ya. Oke, oke. Ya. Ya, teman-teman, terima kasih sudah bergabung dengan saya. Maafkan saya nggak bisa apa satu-satu untuk menyapa karena waktu kita memang sangat terbatas yang diberikan oleh Instagram. Eh, saya berterima kasih kepada Rudi yang sudah share tentang Sumba. Semoga pandemi ini segera berlalu dan orang-orang bisa kembali apa namanya visit Sumba gitu ya. Ya. Dan juga Rudi sekarang lagi di Jogja bersama dengan istrinya yang sedang apa namanya melanjutkan uh, kuliah lagi gitu ya, ambil spesialis kedokteran. Spesialis apa, Ruth? Istri. Anestesi juga. Anestesi. Oke, semoga sukses. Sampaikan apa namanya salam Jadi, saya untuk istri dan anak-anak. Uh, salam sehat untuk semuanya. Kamu juga salam sehat, sehat-sehat selalu dan sukses untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang bersama Duta Besar Venezuela untuk Indonesia di hari Jumat yang akan datang jam 2 siang. Terima kasih. Bye. Thank you, Ruth. ya. Bye.